Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelumnya marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan diberi yang lain-lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi pemahaman, dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita mulai hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Berdoa mulai. Selesai. Dan anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, tadi Ustaz sampaikan, walaupun sampai hari ini kita masih belajar secara daring, Ustaz selalu berpesan, Ustaz selalu mohon kepada kalian untuk tetap semangat belajar, untuk tetap menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ini adalah untuk kepentingan kalian juga ke depannya. Karena apa? Kedisiplinan menggunakan waktu sebaik-baiknya itu adalah salah satu cara untuk mencapai kesuksesan. Yaitu dengan pendampingan ayah dan bunda di rumah, kalian tetap belajar, tetap semangat belajar. Dari mana ilmu itu kamu peroleh? Tentunya dari ibu, dari ayah, dari kakak, dari ustadz, dari media online yang lain, atau wahana sumber-sumber belajar yang lain. Tentunya itu merupakan salah satu cara untuk belajar saat ini. Ya. Karena ini hampir sebagian besar yang dialami oleh anak-anak di Indonesia, bahkan di dunia. Sekali lagi tetap semangat, tetap disiplin, tetap gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Oke, saya kira itu untuk mukadimahnya anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk mata pelajaran hari ini adalah IPA. Kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu masih terkait dengan air. Itu untuk materi kali ini adalah cara menghemat air. Nah, sebelum masuk pada materi itu, kita lihat dulu kondisi air di lingkungan sekitar kita. Siklus air ini menjaga ketersediaan air selalu ada. Meskipun di awal materi kemarin sudah kita sampaikan, sebetulnya ketersediaan air yang ada di bumi ini adalah tetap. Karena apa? Karena air itu hanya berpindah melalui siklus-siklus itu dari satu tempat ke tempat yang lain dengan perubahan zat-zat tertentu. Akan tetapi ini sangat penting karena apa? Ini akan menjaga ketersediaan air bersih yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang perlu kita pahami juga bahwa apakah air yang ada di sekitar kita itu masih jernih atau apakah sudah ada yang tercemar, itu perlu kita perhatikan betul. Karena apa? Karena air bersih itu sangat kita butuhkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari air minum, mulai dari mencuci, mulai dari mencuci sayur mayur dan apapun, kemudian untuk pengairan sawah dan sebagainya, ini sangat membutuhkan air yang kemudian apabila air itu sudah tercemar, ini akan sangat mempengaruhi akan kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. Nah, anak-anakku semua, agar kita selalu mendapatkan air yang bersih, maka perlu menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar
Bagaimana caranya? Ya, sudah sering kita sampaikan ya, menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar itu sangat banyak. Nanti kita sampaikan di sesi akhir dari materi ini. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan. Kemudian sekarang bagaimana cara mengingat penggunaan air itu? Ada banyak cara ya, diantaranya akan disampaikan berikut ini. Yang pertama adalah menggunakan air seperlunya tanpa berlebihan. Jadi secukupnya saja. Tidak dihambur-hamburkan. Misalkan apa? Sudah hujan, kemudian masih menyiram tanaman, ini namanya kan berlebihan, tidak perlu ya. Sudah hujan-hujanan masih bermain air keran untuk basah-basah atau bermandi, ini namanya berlebihan. Kemudian yang kedua, mematikan keran air setelah selesai digunakan. Jangan menghidupkan keran kemudian dipakai, belum dimatikan sudah ditinggal pergi atau lari, ini kan sangat boros nanti ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman dan keperluan lainnya. Karena apa? Ini bekas cucian sayur ini baik untuk digunakan menyiram tanaman. Kemudian yang keempat, membuat tandon dan sumur resapan untuk menampung air hujan. Ini ketika musim hujan, air hujan yang turun dari langit itu kan bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan. Karena air hujan itu adalah air yang bersih, ya, air yang sangat bersih, sehingga bisa kita buat tandon dan sumur resapan untuk menampung air hujan. Nanti sewaktu-waktu bisa kita gunakan untuk keperluan yang penting. Kemudian yang kelima, anak-anak tidak menutup permukaan tanah dengan lapisan yang dapat menghambat peresapan air. Ini peresapan ya, peresapan air. Contohnya apa? Contohnya mengecor saluran yang ada di depan rumah, itu kan menghambat peresapan air ke dalam tanah. Kemudian mencuci pakaian setelah mencapai jumlah yang cukup banyak. Ini maksudnya apa? Mencuci pakaian 2 dengan mencuci pakaian 10 kan sama-sama menggunakan air. Kalau di mesin cuci biasanya ya kita masukkan ya banyak. Cuci 2 dengan cuci 10 itu sama penggunaan airnya, sehingga akan menimbulkan keborosan air. Kemudian yang ketujuh, mandi sebaiknya menggunakan pancuran. Pancuran itu ya bisa keran, bisa shower dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari air bah yang masuk di bak ataupun di timba sehingga kan mubazir. Sebaiknya menggunakan pancuran ini sedikit demi sedikit, jadi mengalir dari atas ke bawahnya kan membuat tubuh kita menjadi bersih. Nah, itu anak-anak cara menghemat air, menghemat penggunaan air. Kemudian berikutnya, cara melestarikan keberadaan air bersih. Ini penting ya, cara melestarikan keberadaan air bersih. Karena air bersih itu sangat kita butuhkan. Untuk apa? Untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk mencuci, dan sebagainya. Itu adalah membutuhkan air bersih. Nah, cara yang pertama menjaga kelestarian keberadaan air bersih yaitu menghindari pencemaran air oleh zat aditif atau zat pencemar. Ini zat-zat yang bisa menyebabkan pencemaran air seperti pestisida dan sebagainya, itu kan zat-zat aditif yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai atau sumber air lainnya, sehingga air tetap bersih ya. Kemudian yang ketiga, melakukan penghijauan kembali atau penanaman kembali pada lahan-lahan yang gundul, sehingga dari tumbuhan yang tumbuh ini akan bisa menyerap air, kemudian dari apa yang diserap oleh tumbuhan, air yang diserap oleh tumbuhan itu kemudian muncul mata air yang bersih. Nah, ini adalah cara melestarikan keberadaan air bersih. Ini juga merupakan merupakan beberapa contoh menjaga kelestarian lingkungan alam yang kita sampaikan di awal tadi. Nah, anak-anakku semua, saya kira itu untuk materi hari ini. Silakan kamu tulis
Ini sebagai ringkasan materi, karena dengan menulis kamu akan belajar. Karena apa? Paling tidak dengan menulis itu kamu mesti membaca yang mau ditulis, sehingga apa? Menambah daya ingat kalian terhadap materi pelajaran yang kita pelajari. Nah, saya kira itu anak-anak semua. Ustaz sampaikan terima kasih atas atensi, atas perhatian kalian. Ustaz himbau tetap semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan agar kita selalu dijauhkan dari segala macam penyakit. Itu marilah pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.